Tanya, Pak, suara saya sudah terdengar ya, Mas? Sudah Pak Rey, aman. Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom, wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya hormati Direktur Kinerja dan Penghargaan dan juga jajaran tim Direktorat Kinerja dan Penghargaan, Bu Ari dan juga Mas Didin dan tim. Kepala BKD Pemprov Sulawesi Selatan dan jajaran, Kepala BKPSDM Kabupaten Sigi dan satu yang mewakili, kemudian juga tim dari Kantor Regional 4 BKN Makassar, serta Bapak Ibu peserta BIMTEK yang berasal dari OPD-OPD ya, di Pemprov Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sigi. Perkenalkan nama saya Renaldi Ruspandi, Pranata Komputer di BKN, yang tergabung dalam tim pengembang aplikasi e-kinerja BKN. Nah, di kesempatan ini saya akan langsung melakukan demo saja aplikasinya, fitur laporan kinerja harian. Izin share screen. Oke, Oke, baik Bapak Ibu, ini saya sudah login di akun saya. Pertama-tama ketika kita ingin menginputkan kinerja harian, kita harus melihat dulu uh, di SKP mana yang kita akan mengisi kinerja harian itu. Nah, contoh ini SKP saya dari 16 Juli sampai 31 Desember. Itu saya klik tombol penilaian di sini. Saya klik tombol penilaian, lalu nanti akan tampil tampilan yang saya rasa Bapak Ibu sudah familiar. Di sini ada list periode penilaian. Kalau di kami BKN periodenya seperti ini kira-kira 16 Juli sampai 15 Agustus, kemudian 16 Agustus sampai 15 September, dan seterusnya. Nah, bagi instansi yang didaftarkan sebagai piloting fitur kinerja harian ini, nanti akan muncul tombol progres harian di sini. Jadi di setiap periode ada tombol progres harian. Nah, karena sekarang kita lagi ada di periode 16 September sampai 15 Oktober, maka kita klik progres harian di sini. Nanti kalau Bapak Ibu mau coba, berarti kalau misalnya Bapak Ibu periodenya bulanan, maka pilih yang bulan September. Atau triwulanan, pakai yang triwulan 3. Seperti itu. Nah, saya klik tombol progres harian. Nah, kira-kira tampilan utamanya seperti ini Bapak Ibu. Di bagian atas ada periode penilaiannya. Kemudian di sini ada batas pengisian ya. Batas pengisian untuk periode ini dinilai itu maksimal kapan. Contoh di kami itu periode 16 September sampai 15 Oktober, batasnya tanggal 21 Oktober, jadi ada waktu 4 hari kerja. Nah, di bagian atas kanan sini ada 3 tombol ya. Pertama untuk menambah progres harian, kemudian ini 2 tombol untuk navigasi saja, supaya mempermudah kita pindah-pindah ke rencana aksi, kemudian pindah ke pengisian bukti dukung, dan balik lagi ke progres harian. Karena eh, 3 fitur ini sangat terhubung, sangat-sangat berkaitan. Maka ditambahkan tombol ini supaya bisa mudah berpindah-pindah. Kemudian di bagian sini ada filter tanggal ya, tanggal kapan mau dilihat kinerja hariannya. Kemudian di bagian sini ada semacam statistik saja, misalnya berapa kegiatan yang diinput pada tanggal 26 September dan berapa yang sudah Apa diisi. PP-nya, Kak? Gitu. Nah, kemudian juga ada total jam progres harian ya. Di sini kita menginputkan progres harian sudah berapa jam kerja. Gitu. Nah, kemudian bagian tampilan ini, Bapak Ibu ada semacam kalender view ya, supaya kita bisa melihat kinerja harian. Nah, di sini ada beberapa settingan, misalnya kita mau melihat by bulan, ini contoh misalnya di tanggal 16 saya ada 2 kegiatan, kemudian ada melihat minggu atau melihat dalam hari. Ini hari kemarin. Seperti itu.
Nah, itu untuk melihat kinerja harian. Nah, bagaimana kita akan menambahkan kinerja harian baru? Nah, biasanya eh, praktik baiknya itu di awal hari itu kita membuat rencana kegiatan. Jadi pengisian kinerja harian ini setiap hari itu ada dua proses, Bapak Ibu. Proses pertama itu ketika kita menginputkan rencana apa yang kita lakukan di hari ini, dan yang kedua adalah eh, kita menginputkan realisasi dan bukti dukung di eh, untuk kegiatan tersebut. Jadi biasanya pagi-pagi kita menginputkan apa yang mau dikerjakan, dan sorenya kita menginputkan realisasi dan bukti dukung. Itu. Nah, saya misalnya mau eh, mengisikan kegiatan hari ini ya. Ya, saya klik tombol tambah progres harian. Nah, izin Mas Din cuma mau konfirmasi ini kelihatan ya share screen saya. Soalnya di chat ada yang bilang nggak Kelihatan, kelihatan. Oh ya, siap-siap. kelihatan Pak Rey. Oke. Nah, ini kita klik tombol tambah progres harian. Nah, eh, di form ini kita ada mengisi beberapa isian ya. Yang pertama itu rencana aksi. Nah, rencana aksi ini kita harus memilih kegiatan yang kita akan lakukan itu masuk di rencana aksi apa. Seperti itu. Misalnya saya akan melakukan eh, perbaikan bug aplikasi ya hari ini rencana. Oh, berarti saya melihat rencana aksi saya yang terkait pengembangan aplikasi itu apa. Nah, ini contoh ada salah satu rencana aksi saya mengembangkan modul terkait aplikasi e-kinerja BKN. Gitu. Kemudian saya mengisikan tanggal kegiatan. Nah, untuk tanggal kegiatan ini bisa bervariasi ya. Jadi dari admin itu bisa men-setting di instansi Bapak Ibu bisa mengisi tanggal kegiatan H plus berapa. Nah, kalau di BKN sendiri hanya bisa menginput kegiatan hari ini saja. Jadi kita cuma bisa memilih tanggal 26. Tapi kalau misalnya di instansi Ibu ada, Bapak Ibu ada kebijakan sendiri dari pimpinan, misalnya plus 5 hari. Nah, itu Bapak Ibu masih bisa menginputkan misalnya tanggal kegiatan tanggal 22. Seperti itu. Nah, ini nanti ada di settingan admin. Kemudian di sini ada mengisikan jam mulai kegiatan sampai jam selesai kegiatan. Contoh saya mengembangkan aplikasi dari jam 8 sampai jam 12 mungkin. Nah, kemudian saya menginputkan deskripsi kegiatan saya. Misalnya memperbaiki bug aplikasi e-kinerja. Nah, ini sumber data ini, kemudian sumber data itu sudah default ya, khususnya kinerja. Nah, ini soalnya ada, kalau misalnya di BKN itu, kegiatan harian yang kita inputkan itu sudah eh, terkoneksi dengan SISN, jadi otomatis masuk apa yang kita kerjakan. Jadi ini akan muncul di sini sumber datanya SISN, tapi eh, kalau misalnya input manual langsung di e-kinerja, itu sumber datanya e-kinerja. Jadi seperti itu. Pertama kita memilihkan rencana aksi, kegiatan yang akan kita lakukan ini terkait dengan rencana aksi yang mana, tanggal kegiatannya, kemudian jam mulai dan selesai, kemudian deskripsi kegiatan, lalu kalau sudah kita klik OK. Gitu. Nah, muncul eh, baris merah seperti ini. Nah, artinya kita sudah menginputkan rencana kegiatan harian, tetapi kita belum mengisi realisasi. Nah, realisasi kalau kita sudah isi nanti akan warna hijau seperti ini. Di sini juga di statistiknya sudah berubah ya. Eh, kita sudah mengisi satu kegiatan, tetapi untuk realisasi dan bukti dukung kita belum mengisi sama sekali. Jadi masuk dari satu kegiatan. Untuk total jam progres harian juga sudah bertambah jadi 4 jam ya, karena saya menginputkan dari jam 8 sampai jam 12. Nah, ini kalau eh, keterangan ini bisa diabaikan saja Bapak Ibu. Ini tidak wajib harus 7,5 jam ya, tergantung settingan masing-masing saja.
Kemudian sebelum saya memaparkan terkait bagaimana cara mengisi realisasi, tadi kan ketika kita menambah progres harian situ ada namanya rencana aksi ya. Nah, rencana aksi untuk instansi yang menjadi piloting kinerja harian, fitur pengisian rencana aksi itu agak berbeda. Nah, ini saya coba masuk ke fitur rencana aksi. Nah, mungkin sebagai penyegar saya, ya, rencana aksi itu adalah biasa di awal periode itu kita menginputkan apa saja yang akan kita kerjakan terkait dengan RHK kita atau rencana hasil kerja. Nah, ini saya sudah tampilkan eh, rencana aksi periodik saya. Nah, contoh ya, ini RHK saya terlaksananya validasi usulan permajaan data. Nah, rencana aksi yang saya akan kerjakan di bulan atau periode ini untuk mendukung RHK ini ada yang di kolom kanan ini, yaitu melakukan validasi usulan permajaan data. Seperti itu. Nah, ya, sedang rencana aksi ini bisa lebih dari satu ya Bapak Ibu. Jadi untuk satu RHK bisa lebih dari satu. Contoh misalnya RHK saya terlaksananya penyelesaian layanan kinerja. Nah, rencana aksi saya mengembangkan modul terkait aplikasi kinerja BKN. Nah, ini satu. Kalau misalnya saya mau menambahkan lain, contoh membuat eh, dokumentasi web service contohnya. Nah, itu bisa saja. Jadi lebih dari satu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada tambahan satu field jenis target rencana aksi. Biasakan kita menginputkan itu cuma rencana aksi saja sama target. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang di instansi piloting kinerja harian, sudah ada ketambahan jenis target ini, trajektori dan non-trajektori. Nah, mungkin ini bagian yang butuh penjelasan lebih jelas ya. Coba saya buka slide dulu sebentar terkait ini. Nah, untuk target rencana aksi itu sekarang ada dua, trajektori dan non-trajektori. Trajektori itu artinya targetnya sudah bisa diukur, sedangkan rencana aksi non-trajektori itu dalam bentuk tahapan. Nah, perbedaannya seperti apa? Ketika kita memilih rencana aksi yang model trajektori, nah ini artinya kita sudah bisa mengetahui eh, target kita seperti apa dan realisasinya itu jelas per hari. Contoh misalnya saya eh, melakukan validasi permajaan data. Nah, itu masuk di trajektori karena saya sudah bisa tahu, oh, ini target saya di bulan ini misalnya 200 usulan. Bisa dihitung ya, 200 usulan dan itu bisa selesai dalam satu hari. Ya, mungkin kan saya validasi itu sampai berapa hari ya. Nah, jadi misalnya ketika saya memilih trajektori dan kegiatannya itu adalah melakukan validasi permajaan data. Nah, satuan itu, satuan dari target rencana aksi bisa kita pilih. Jadi bisa misalnya saya masukkan usulan ya. Jadi kalau validasi biasanya satuannya usulan. Usulan, kemudian targetnya berapa? Dalam angka, misalnya 1 sampai 2, 3, dan selanjutnya. Atau bisa juga arsip ya, misalnya saya targetnya upload arsip dokumen itu misalnya 1.000 arsip, 1.000 dokumen. Nah, itu juga masuk di trajektori. Artinya dalam satu hari kerja saya, karena ini berbicara kegiatan harian ya. Nah, dalam satu hari kerja itu saya bisa menyelesaikan berapa dokumen yang bisa saya upload. Seperti itu. Jadi nanti pas diisian satuan itu saya mengisikan dokumen. Nah, kemudian untuk non-trajektori. Non-trajektori ini bersifat
tahapan ya. Contoh kalau di sini menyelesaikan permasalahan laporan dari Kanrek dan instansi pusat. Nah, ini agak sulit diukur ya Bapak Ibu. Misalnya, untuk menyelesaikan satu permasalahan laporan ini bisa selesai dalam berapa hari, karena misalnya butuh analisa, koordinasi dengan tim yang lain. Nah, makanya kita pilih yang non-trajectory. Nah, itu untuk kegiatan yang kita pilih non-trajectory, itu langsung satuannya adalah kegiatan. Jadi defaultnya sudah langsung kegiatan, tidak bisa kita ganti-ganti saja. Tidak bisa kita ganti-ganti lagi. Gitu. Nah, izin saya balik lagi ke aplikasi. Ini kalau misalnya kita mau lihat contoh mungkin punya saya. Nah, yang pertama itu melakukan misalnya pendampingan peningkatan kualitas data. Nah, ini kan kalau eh, berbicara kualitas data, mungkin kalau di kami targetnya adalah indeks kualitas data. Nah, itu agak sulit kalau kita mau bikin sebagai trajektori. Nah, maka saya buat ini sebagai non-trajektori. Nah, targetnya berapa kegiatan? Misalnya dalam 1 bulan saya rencana melakukan pendampingan peningkatan ini 10 mungkin 10 kali konsultasi mungkin. Jadi di sini harusnya 10 kegiatan. Nah, kemudian melakukan validasi usulan permajaan data. Nah, ini trajektori. Karena sudah jelas ini targetnya berapa usulan. Seperti itu. Nah, ini saya cuma menjelaskan secara ringkas saja ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, bisa dibahas lebih detail lagi. Gitu. Jadi intinya untuk mengisi kegiatan harian yang wajib kita inputkan di awal periode, entah bulanan atau triwulan, adalah rencana aksi. Kalau kita tidak menginputkan rencana aksi ini, kegiatan kita itu tidak mau dikontolkan ke rencana aksi. Nah, atau mungkin Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada kegiatan yang berada di luar eh, tupoksi masing-masing ya, tupoksi yang biasanya, bisa Bapak Ibu tambahkan satu RAK baru ya, misalnya terlaksananya direktif pimpinan. Itu jadi kegiatan-kegiatan, eh, misalnya mengikuti Zoom, apel pagi dan sebagainya, itu bisa kita masukkan ke RAK yang terlaksananya di disposisi pimpinan contohnya. Oke. Tapi jangan khawatir, jangan kita bingung dulu terkait trajektori dan trajektori ini. Nah, kita coba saja mengisi kinerja harian. Lama-lama pasti terbiasa. Memang di awal terlihat bingung mana ini trajektori, mana non trajektori. Tapi pasti eh, jika sudah terbiasa itu menjadi hal yang mudah. Nah, setelah mengisi rencana aksi, saya balik lagi ke progres harian. Nah, tadi saya sudah menginputkan eh, rencana kegiatan harian. Mungkin saya tambah satu lagi contoh, saya tambah kegiatan lagi, tambah progres harian. Nah, contoh saya melakukan pelayanan konsultasi dan bimbingan teknis. Nah, ini misalnya ada instansi yang bertanya via WA atau ada yang datang langsung ke Kanrek untuk bertanya, saya masukkan di rencana aksi yang ini. Tanggal kegiatan, misalnya saya coba mengisi tanggal kegiatan dari jam 12 sampai jam 16.30. Contoh. Kegiatan harian eh, melaksanakan pelayanan konsultasi contohnya. Nah, ini kalau kita klik OK, jadi error karena di instansi kami di BKN batas pengisian kinerja adalah hari ini juga. Jadi 0 hari ini tidak bisa eh, mengisi tanggal sebelumnya. Jadi cuma bisa mengisi tanggal hari ini. Nah, kita klik OK, nanti muncul
Seperti ini, Pak Ibu. Jadi ada dua rencana kegiatan yang warna merah. Saya belum mengisi realisasinya. Nah, ini kita lakukan kalau praktik baiknya ya di awal hari ya, supaya biasa kegiatan harian itu kita di awal hari kerjakan. Tapi tidak menutup kemungkinan tiba-tiba ada diskusi pimpinan, mengikuti rapat dadakan, dan sebagainya. Nah, itu tetap bisa kita isi sepanjang hari. Jadi aplikasi tidak menutup, oh ini rencana kegiatan cuma bisa kita isi di pagi hari. Nah, itu tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya ketika misalnya sudah di sore atau bahkan malam hari, kita sudah menyelesaikan kegiatan, bisa Bapak Ibu klik di merah ini. Nah, di sini kita bisa menginputkan realisasi dan bukti dukung. Gitu. Nah, realisasi ini karena saya memilih kegiatan yang non-trajektori, tadi kan saya bilang untuk non-trajektori itu sudah otomatis jadi kegiatan ya. Jadi di sini sudah tidak bisa diganti-ganti lagi. Jadi satu kegiatan. Nah, kemudian bukti dukung bisa kita pakai Google Drive, link Google Drive. Itu. Nah, mungkin tips juga bagi Bapak Ibu ya, karena ini bukti dukungnya per hari, mungkin di setiap awal bulan, awal periode, Bapak Ibu buat satu link khusus, mengisi di dalam misalnya ada folder-folder kegiatan tiap hari, jadi supaya intinya Bapak Ibu tidak membuat link per hari ya. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau misalnya Bapak Ibu mau, atau bisa juga dibuat link dalam satu bulan itu. Jadi kita memakai link yang sama untuk bukti dukung, tidak apa-apa. Yang penting kita ada persetujuan dengan pimpinan. Pimpinan juga tahu, oh ini dia laporkan seperti ini. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman. Kemudian kalau sudah kita klik OK, nah ini jadi warna hijau karena kita sudah mengisi eh, realisasinya dan bukti dukung. Gitu. Mungkin ini saya coba ganti ke yang trajektori. Nah, kalau misalnya kita pilih yang trajektori, itu realisasinya di sini bukan kegiatan, tapi mengikuti apa yang kita input di rencana aksi. Nah, ini saya targetnya di rencana aksi itu 20 usulan, jadi di sini juga 20 usulan. Contoh saya realisasi hari ini ada eh, 5 usulan mungkin. Kemudian mengisi bukti dukung, lalu klik OK. Seperti itu. Eh, jadi baik Bapak Ibu, jadi cuma seperti itu saja kita mengisi eh, log kegiatan harian kita. Jadi fitur ini kami buat semudah mungkin, atau kalau misalnya nanti ada perubahan proses bisnis juga, penyederhanaan aplikasi akan kami buat pokoknya semudah mungkin bagi Bapak Ibu untuk mengisi kegiatan harian ini. Nah, di sini setelah kita menginputkan kegiatan harian, nanti di akhir periode ya, di akhir periode itu kita misalnya masuk ke pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, di laporan bulanan atau triwulan ini, eh, biasa kan kita mengisi bukti dukung dan realisasi di sini ya, Bapak Ibu. Bukti dukung realisasi. Nah, tapi bagi instansi piloting itu sudah muncul kolom rencana aksi di mana itu ada tombol detail. Nah, tadi kan saya sudah mengisi beberapa rencana aksi ya di periode ini. Nah, contoh misalnya saya mengerjakan tadi yang nih, tersedianya laporan permajaan data. Target saya 20 usulan. Nah, di akhir periode itu bisa saya klik tombol detail. Nah, di detail ini bisa kelihatan untuk kegiatan validasi usulan permajaan data saya,
apa saja kegiatan saya selama satu periode ini. Jadi bisa dilihat riwayatnya di sini. Juga ada realisasinya. Nah, realisasi ini untuk sekarang itu tidak terhitung secara otomatis. Jadi ada tombol hitung realisasi. Nah, ketika kita mengklik tombol hitung realisasi itu, otomatis akan terhitung realisasinya 33 usulan. Jadi sudah melewati target. Gitu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada menambahkan kinerja harian baru, kita bisa hitung lagi. Nanti akan terupdate di sini. Jadi tidak perlu hanya cuma satu kali klik saja, bisa berkali-kali menghitungnya. Seperti itu. Nah, nanti setelah menghitung semua eh, realisasi rencana aksi ini, kita lanjut dengan mengisi bukti dukung dan realisasi seperti biasa. Gitu. Jadi seperti ini Bapak Ibu untuk di sisi pegawai itu sendiri. Mungkin selanjutnya saya demokan di akun pimpinan saya ya, supaya bagaimana melihat eh, memonitoring kinerja harian bawahannya. Nah, baik ini saya sudah login ke akun atasan saya. Nah, untuk monitoring itu ada menu namanya dashboard harian bawahan di sebelah kiri sini. Kiri bawah, kita klik itu, kita pilih SKP, unit kerjanya juga, kemudian jenis yang kita mau pantau ini harian, mingguan, apa bulanan. Nah, ketika kita pilih harian, sudah kelihatan nih statistiknya. Misalnya jumlah ASN dalam satu unit kerja, berapa yang sudah mengisi realisasi harian, berapa yang sudah membuat rencana tapi belum mengisi realisasi, juga berapa yang belum membuat kinerja harian untuk hari ini. Nah, nanti bisa kelihatan di sini untuk daftar bawahan dan kegiatannya. Jadi memudahkan atasan untuk memantau kinerja bawahannya. Ini juga bisa difilter minggu kegiatan, minggu pegawai. Gitu. Juga bisa di-download Excel-nya. Nah, eh, seperti ini Bapak Ibu di sisi bawahan, di sisi pimpinan, ini juga harus mengembangkan fitur untuk yang di sisi admin. Jadi admin juga bisa eh, melihat data-data kinerja harian ini. Oke. Mungkin seperti itu dan ada satu informasi lagi, kegiatan yang kita inputkan ini, eh, misalnya Bapak Ibu mengatur kegiatannya plus 100 hari. Nah, itu bisa kita menginput 100 hari ke belakang. Akan tetapi di sistem itu sudah kita batasi juga dengan batas pengisian periode itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya di periode September ya, periode September terus Bapak Ibu setting plus 100, sebenarnya Bapak Ibu masih bisa mengisi kegiatan September di bulan mungkin November sampai Desember ya. Nah, tetapi itu semua dibatasi oleh batas penilaian di periode ini. Jadi kalau periode September batasnya penilaiannya eh, sekitar tanggal 10 Oktober, nah berarti eh, kita cuma bisa mengisi kinerja harian itu sampai 10 Oktober batasnya. Jadi tidak bisa melewati batas pengisian penilaian periodik. Jangan sampai supaya intinya ketika atasan mau memberikan penilaian, semua data kinerja harian itu sudah lengkap. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dari saya, Mas Didin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ray untuk mengawali ya paparan tadi tentang
contoh langsung ya bagaimana cara kita melakukan pelaporan kinerja harian. Nah, Bapak Ibu kan pasti langsung tadi saya lihat di chat banyak hal yang dibingungkan nih. Wajar Bapak Ibu karena ini kan lagi masa persiapan. Yang penting Bapak Ibu tadi bisa sedikit mengenal ya istilah-istilah baru dalam pelaporan kinerja harian yang hari ini ada di fitur layanan e-kinerja BKN. Tadi beberapa kunci mungkin ya yang penting perlu Bapak Ibu catat. Pertama bahwa di menu penilaian, biasanya kan di menu penilaian saat ini sebelum Bapak Ibu menjadi lembaga instansi piloting itu cuma ada 3 menu ya Bapak Ibu ya. Rencana aksi, pengisian bukti dukung, dan juga feedback perilaku. Nah, setelah Bapak Ibu jadi piloting instansi untuk kinerja harian, itu ada 4 menu Bapak Ibu. Pertama rencana aksi, kedua progres kinerja harian, ketiga pengisian bukti dukung, keempat feedback perilaku. Nah, keempat menu ini itu udah disusun berurutan sesuai dengan proses yang harus Bapak Ibu lakukan dari mulai membuat rencana aksi, kemudian baru bisa mengisi progres kinerja harian, kemudian baru bisa mengisi bukti dukung dan sampai ke feedback perilaku. Itu poin pertama Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu catat ya. Kemudian yang kedua tadi jenis pengisian rencana aksi. Nah, ini juga ada istilah baru mungkin yang Bapak Ibu baru dengar ya ada. Jadi di rencana aksi itu ada 2 konsep atau ada 2 model, rencana aksi trajektori dan juga rencana aksi non trajektori sebagaimana yang tadi sudah dicontohkan oleh Pak Reynaldi. Terus catatan ketiga itu tentang batas maksimal pengisian progres kinerja harian ya dan bukti dukung. Kalau di BKN memang kita 1 hari jadi maksimal 2359. Nah, ini nanti kalau di Bapak Ibu itu bisa diatur oleh masing-masing instansi. Tergantung nanti pimpinan di masing-masing instansi apakah diatur eh, 0 hari artinya harus di hari yang sama atau dibikin H+1 hari atau dibikin H+2 hari itu nanti tergantung dari instansi masing-masing. Nah, saya kira itu beberapa poin penting Bapak Ibu di dalam tahap persiapan ini. Bapak Ibu nggak perlu risau, nggak perlu galau. Perasaan tadi banyak banget hal-hal baru. Nah, itu karena wajar Bapak Ibu. Ini kan baru pertemuan pertama, persiapan pertama. Nanti akan ada pendampingan langsung bagi Bapak Ibu ya. Nanti langsung praktek langsung dengan laptopnya masing-masing saat pendampingan langsung dari tim Direktorat Kinerja dan Penghargaan. Nah,